Shalom anak-anak kelas 3, puji Tuhan hari ini kita bertemu lagi dalam video pembelajaran kali ini bersama Miss Sarah. Nah hari ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi komunikasi. Hari ini kita akan membahas dalam KD 3.6 mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat memahami sejarah perkembangan teknologi komunikasi dengan benar. Lalu, siswa dapat menyebutkan manfaat dari perkembangan komunikasi dengan benar. Nah, berkomunikasi itu sangat penting bagi manusia, karena manusia adalah makhluk sosial, yang artinya setiap orang memerlukan orang lain, tidak dapat hidup sendiri. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Sejarah komunikasi yang pertama, melakukan tatap muka. Pesan disampaikan dengan lisan secara langsung. Ya, jadi berbicara secara langsung. Lalu yang kedua, asap menyampai pesan pada suku Indian. Yang ketiga, di Indonesia, kentungan bertanda bahaya. Yang keempat, surat sebagai penyampai pesan tertulis. Yang kelima, daun lontar digunakan sebelum adanya kertas. Yang keenam, surat kabar atau koran. Yang ketujuh, radio. Lalu, televisi. Dan yang terakhir, internet. Manusia bertukar informasi dengan berbagai jejaring sosial. Contohnya adalah WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, alat komunikasi tradisional dan modern. Alat komunikasi tradisional ada daun lontar, prasasti, lonceng, kentungan, asap, burung merpati. Alat komunikasi modern, faxmail, alat pengirim dokumen, ponsel pintar, smartphone, lalu ada komputer, televisi, radio, dan iPad. Sejarah penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan. Telegraf dan surat sudah dikenal sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam penyampaian pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Pada tahun 1800-an, Alexander Graham Bell menciptakan telepon yang pada uji coba pertamanya daya jangkanya sejauh 8 mil. Selanjutnya, ada satelit telepon dengan daya jangkau semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Alat komunikasi tulisan. Yang pertama, surat ditulis pada daun lontar. Yang kedua, surat ditulis pada kertas kemudian dimasukkan ke amplop. Yang ketiga, sampainya surat tergantung jarak dan biaya pengiriman. Yang keempat, pada abad ke-21 dikenal surat elektronik atau surat yang dikirim melalui jaringan internet. Yang kelima, telepon seluler atau smartphone. Nah, ini adalah sejarah alat komunikasi dari zaman dulu sampai perkembangannya pada zaman masa kini. Berikut adalah manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi. Yang pertama, berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, memudahkan akses informasi. Yang ketiga, mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Yang keempat, dapat berkomunikasi tanpa batas. Yang kelima,
dapat berbagi komunikasi secara efektif. Yang keenam, proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik. Yang ketujuh, terciptanya beragam alat berteknologi modern. Nah, demikian penjelasan perkembangan teknologi komunikasi dari Miss. Nah, Miss Sarah harap kalian dapat mengambil pembelajaran dari pelajaran hari ini. Terima kasih. God bless you all.